Baik, selamat malam teman-teman LPF semuanya ya, Bapak Ibu, selamat malam. Bahagia sekali bahwa pada malam hari ini saya ada di tengah-tengah Anda kembali untuk berbagi cerita, berbagi sesuatu hal yang sekiranya mungkin nanti syukur bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, apa yang mau saya sharingkan, saya bagikan pada malam hari ini sesuatu yang sangat sederhana. Judulnya singkat, jeda, begitu ya. Atau kalau mau diperpanjang, ya cakupan yang mau kita sharingkan pada malam hari ini, ya mendengarkan dia di ruang dalam. Dalam bahasan ini nanti pijaan saya adalah hidup sehari-hari, ya, adalah realitas keseharian. Bagaimana ketika kita berada dalam suatu rutinitas dengan aneka hal, lalu di situ kita tetap punya kerinduan untuk mendengarkan suara-suara Allah yang mengajari, yang mendampingi, yang membisikkan sesuatu hal kebijakan kebajikan hidup begitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, untuk semua yang akan kita alami itu tentu kita membutuhkan sebuah ruang, yakni ruang jeda itu tadi. Bagaimana akhirnya Allah itu bisa kita dengarkan kendati kita sibuk, kendati kita punya pergumulan, kendati kita ya namanya kehidupan begitu ya. Pasti selalu ada hal-hal yang ini itu begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, dalam sharing nanti saya mungkin lebih mengalir di hidup sehari-hari. Mungkin di sana nanti Anda akan menemukan sesuatu yang apa ya, dalam bahasa spiritualitas mungkin jarang-jarang Anda temukan. Mengapa demikian? Karena pijaan saya adalah ini, inkarnasi Kristus. Allah dalam pribadi Kristus itu kan rela menyejarah, rela dijumpai, rela dialami justru dalam keseharian, yakni di Nazaret sana itu ya, dialami oleh manusia, oleh kita, walaupun kita ini berdosa tentu justru dalam pergumulan hidup kita, dalam perjalanan kita. Nah, maka nanti contoh-contoh atau ungkapan-ungkapan yang coba saya bawakan nanti lebih mengalir di hidup sehari-hari itu. Lalu bagaimana akhirnya kita juga memaknainya dalam konteks rohani iman kita ya. Nah, awal sekali ya ini merupakan sesuatu yang mendorong saya itu ya untuk mengangkat tema ini. Pertama, karena beberapa hari lalu saya diingatkan oleh salah seorang, ya mungkin ada di antara kita ya secara online ini, bahwa di tengah sibuk, tolong Romo tetap komunikasi dengan Allah, begitu ya. Saya diingatkan itu. Saya juga diingatkan oleh seorang pendoa. Beliau mungkin juga ada di sini, selalu mengiringi kehidupan saya dengan doa-doa. Dan saya bersyukur bahwa disinilah saya diingatkan bahwa di tengah kesibukan, saya dikasihi, saya dicintai, tapi saya juga harus mencintai diri saya, mengasihi diri saya, yakni dengan membuat jeda dalam hidup, membuat ruang hening di dalam hidup. Nah, ketika itu, ya, ketika saya diingatkan hal itu, saya sangat bahagia sekali. Nah, kebetulan lagi buka-buka medsos, lihat sepintas begitu, saya menemukan ini, ya. Ini saya screenshot lalu saya tampilkan kepada Anda apa adanya, begitu ya. Ada gambar Yesus dengan anak-anak. Lalu di sini ada kutipan yang memang saya taruh apa adanya dari apa yang saya temukan. Dan waktu itu juga saya bagikan ke salah seorang teman, seorang orang yang sangat sibuk sekali begitu sejauh bercerita dengan saya, dan ini memberi peneguhan, mengingatkan juga begitu ya.
Bunyinya demikian teman-teman ya. Rasa kecewa mengajarkan kita bahwa kehidupan itu dinamis, mudah berubah dan mudah berpindah. Inilah realitas hidup begitu ya. Menjadi kuat juga butuh jeda. Jangan terus-terusan dipaksa, berilah waktu untuk jiwa dan hatimu beristirahat ketika sedang tidak baik-baik saja. Nah, kendati sibuk, kendati seabrek pekerjaan, kendati banyak hal yang harus kita lakukan, gitu ya. Di sini saya pribadi waktu membaca dan menyimak teks ini saya diingatkan, ya, jangan terus-terus dipaksa, ya. Berilah jiwa untuk istirahat, ya. Butuh jeda, rendah hatilah. Nah, terkait hal ini, saya diingatkan kembali bahwa secara insani, secara manusiawi, saya adalah pribadi yang lemah, rapuh, dan berdosa. Walaupun banyak keinginan, banyak mimpi ini itu untuk diungkapkan, untuk dikerjakan, tapi pada satu titik saya harus menyadari ini, ya, tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Nah, dalam kelelahan itu ya, sejauh yang kita baca di sini, jika ingin menangis, menangislah. Jika ingin mengeluh, mengeluhlah, asal secukupnya aja. Artinya jangan terus-terusan. Ketika ambil jeda, ketika kita ambil waktu hening, ya oke lah kita berhadapan dengan diri sendiri begitu ya, dengan diri kita akuku ini, dan kita melihat sungguh ya, tahu benar siapa diri saya ketika itu. Saya yang mungkin lagi capek, yang mungkin lagi ringkih, lagi rentan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang seperti saya ini, maka saya butuh sesuatu. Nah, disitulah saya bertanya, lalu saya butuh apa? Begitu. Nah, di situ diungkapkan semua. Tapi lihat, tadi diingatkan, asal secukupnya saja. Artinya, jangan lalu terjebak di rasa itu, di rasa nangis dan mengeluh terus, lalu tidak beranjak begitu ya, asal secukupnya saja. Jika sudah membaik, mari berdiri lagi dan melanjutkan kehidupan kembali. Artinya apa? Artinya bahwa ya saat jeda itulah saat untuk sungguh-sungguh menemukan kekuatan, mencas kembali gitu ya, membarui semangat kembali, membarui kekuatan kembali, lalu ketika sudah pelan-pelan terkumpul, yuk kita melanjutkan. The show must go on gitu ya. Hidup ini harus kita lanjutkan apapun situasinya begitu. Karena tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Kita diingatkan ya, ya hidup ya selalu ada saja naik turunnya. Hidup selalu ada aja yang namanya perjuangan. Dan kalau kita berjuang dan kalau kita sampai mau berkorban, di situ pasti juga ada lelah. Jadi masih wajar, masih manusiawi, masih ya normal gitu ya. Karena apa? Kita manusia. Tapi kita diingatkan untuk melampaui aspek kemanusiawian tadi, untuk mengatasinya, kita diingatkan, kita butuh jeda. Nah, teman-teman terkasih, sampai di pemaparan ini, sampai di sharing saya ini, silahkan ya, Anda kembali pada diri Anda masing-masing. Kelelahan Anda itu apa? Ya, kesibukan dan lain sebagainya apa, kepenatan atau kegaduhan dalam diri Anda itu apa, silakan diimajinasikan. Anda sendiri yang tahu Anda sekarang ada di posisi mana begitu ya. Nah, secara lain ya, saya pernah merumuskan itu demikian. Saya di foto candid gitu ya, waktu saya jalan-jalan dengan beberapa teman, kecapean dan saya ambil sebuah bangku di taman, lalu disitulah ambil jeda dengan tidur dan memang nyenyak. Nah, dengan gambar seperti itu lalu saya waktu itu menuliskan begini. Dibutuhkan keberanian yang rendah hati untuk mengatakan, ya saya lelah dan memerlukan jeda. Inilah momen untuk menikmati yang sekadar me time,
untuk mensyukuri capaian yang kadang sedikit acak adul, untuk pura-pura abai pada pandangan sekitar, untuk mendengarkan bisikan tenang. Di jeda itu, momen ahai biasanya akan lebih leluasa menyambangi kita. Percayalah, hari ini begini, esok punya ceritanya sendiri. Nah, ini sebuah ajakan untuk diri saya pribadi tentunya, yang tentunya juga saya bagikan ke teman-teman di medsos begitu ya, bahwa ya kalau lelah ya akui, diterima, dicintai. Ya, inilah diri saya yang saat ini. Kalau memang sudah diterima dan dicintai bahwa diri saya sedang kayak gini, ya oke, kasihanilah diri saya. Maka saya butuh jeda, butuh istirahat. Dan disinilah ketika kita berani istirahat, berani jeda, berani tenang, begitu ya, kita akan menemukan kembali ya keheningan untuk mendengarkan sesuatu yang nggak ngerti apa istilahnya, yang baik, yang berbisik untuk diri kita. Mungkin ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru yang sebelumnya mungkin tidak terdengar karena diri kita cenderung fokus pada kelelahan, kegaduhan, kebutuhan ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga aspek-aspek kebaikan tadi kurang kita beri ruang dalam diri kita. Nah, itu ya. Maka di situ akhirnya kita diberi keyakinan kembali ya bahwa hari ini begini, esok punya ceritanya sendiri. Kita masih punya pengharapan untuk melangkah kepada sesuatu yang baru ke depannya nanti. Nah, teman-teman terkasih, inilah ya, inilah realitas hidup kita. Begitu. Dan inilah keseharian kita. Kita insani yang memang yang punya lelah, punya keterbatasan. Dan di situ kita akhirnya diminta untuk tahu diri, untuk rendah hati, dan pada gilirannya yaitu bahasa saya hari ini adalah ambil jeda sebentar. Nah, terkait hal ini, kalau kita mau mengacu pada apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, begitu ya, Tuhan Yesus pun, ini salah satu ayat favorit saya, begitu ya, Matius 11 ayat 28 ini, Tuhan Yesus pun pernah mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengundang, ya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan aku akan memberi kelegaan. Ya, ungkapannya bisa masing-masing dari apa yang kita lakukan agar kita datang kepada Yesus, ya. Dan dari contoh yang saya berikan di depan tadi, ya, ya itulah situasi diri kita. Maka sebenarnya kalau akhirnya kita ambil jeda, ya itu sudah wajar. Itu sudah sangat manusiawi. Tinggal nanti kita akan bicarakan bentuknya apa saja saat jeda itu tadi. Nah, sabda Yesus yang mengundang kita itu ya agar menemukan kelegaan padanya itu ya, kita pun akhirnya juga diingatkan. Lalu bagaimana kita datang kepadanya itu tadi? Nah, kita diingatkan pada sabda Yesus yang lain. Tetapi jika engkau berdoa, nah salah satunya adalah ruang doa, hening begitu ya. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, ini teman-teman yang menarik dari ayat ini ya. Untuk ketika kita sinkronkan begitu ya. Bahwa Yesus mengundang kita datang kepadanya. Dan itu adalah dalam konteks relasi kita dengan Tuhan sendiri. Dalam hal ini adalah doa. Kalau kita doa kepadanya yang sungguh-sungguh mampu memberikan, mengaruniakan kelegaan pada diri kita, tentu itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan, begitu ya. Kita diundang untuk masuk ke dalam kamarmu, ruang dalammu, ruang batinmu, ruang batin kita. Dan tutup pintu rapat-rapat dan bicaralah kepada Bapamu. Artinya inilah ruang intim antara kita dengan Allah sendiri. Bahwa kita ketika tutup kamar itu ya ruang diri kita, ruang dalam diri kita yang di situ Allah hadir begitu.
kita akan menemukan, akan mengenali siapa diri kita yang sejati-jatinya, gitu ya. Seperti apa diri kita, keringkihan kita, kekuatan kita, mimpi kita, pengharapan kita, sukacita kita. Nah, itulah ya di ruang yang sungguh-sungguh intim, yang sungguh-sungguh antara kita dengan Allah sendiri yang sungguh kasih, yang sudah menawarkan diri untuk datang dalam pribadi Kristus tadi, begitu ya. Kita menemukan ruang tersembunyi yang memang sungguh-sungguh hanya milik kita dengan Allah. Dan kita bisa buka-bukaan dengan Allah. Dan itulah kita akan menemukan kelegaan padanya. Nah, ini. Hanya memang ya sekali lagi ini adalah undangan. Maka kalau dalam konteks realitas tadi dengan hidup kita yang penuh aneka rutinitas dan kegaduhan dan kesibukan dan kepenatan dan lain sebagainya, itulah realitas. Maka kita harus berani beranjak dari sana lalu masuk ke ruang dalam. Kamar kita tutup rapat dan disitulah kita mau ya ambil waktu jeda bersama Tuhan sendiri. Nah, lalu tujuan jeda itu apa sih? Ya, tujuan jeda itu ya untuk menemukan saat hening begitu ya. Nah, kalau mau meminjam apa yang diungkapkan atau apa yang ditulis oleh Santa Faustina dalam buku hariannya, lebih-lebih nomor 452, di situ ya saya kutipkan. Di situ Santa Faustina menuliskan demikian, ya. Seandainya jiwa-jiwa mau mengheningkan diri, pada saat itu juga Allah akan berbicara kepada mereka karena hiruk-pikuk akan menghalangi kata-kata Tuhan. Nah, coba teman-teman perhatikan tadi ya, bahwa kita tadi diundang oleh Yesus harus masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu dan berdoalah di ruang tersembunyi itu. Itulah ruang hening. Begitu ya. Dan kalau kita berani menuju ke sana, meninggalkan rutinitas itu tadi, lalu menuju masuk ke sana, itu ya, kita mengheningkan diri dan kita hanya bertemu dengan Dia. Pada saat itu juga Allah akan berbicara kepada kita. Ya, mengapa demikian? Karena kalau kita tidak berani masuk ke ruang dalam itu tadi, mengunci kamar dan di ruang tersembunyi tadi, gitu ya, kita tetap akan diliputi oleh hiruk-pikuk kehidupan. Ya, hiruk-pikuk kehidupan itu sekarang ya banyak macamnya ya, baik yang eksterior maupun yang interior. Eksterior ya pekerjaan-pekerjaan kita, tuntutan ini itu, keluarga kita punya persoalan ini itu, punya mimpi ini itu yang belum teraih, mungkin tempat kerja atau lingkungan kita dan lain sebagainya. Sementara juga yang interior, kita punya kehausan-kehausan jiwa tertentu ya. Kita punya mungkin keinginan tertentu yang belum terpenuhi. Kita punya sakit hati mungkin dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita hanya terberangus oleh hiruk-pikuk, oleh kegaduhan hidup tadi ya, dan kalau ini berlangsung terus-menerus dan tidak berani beranjak dari sana lalu masuk ke ruang dalam begitu ya, maka kegaduhan atau hiruk-pikuk yang terus-menerus itu tadi itu ya membuat hati kita akan tertutup, membuat hati kita mengeras dan membatu. Lalu akibatnya kita nurani kita menjadi tuli, kita tidak peka, kita tidak peduli. Terlebih dengan kata-kata Tuhan sendiri. Lah, emang Tuhan pernah berkata-kata pada kita? Ya, Tuhan berkata-kata justru melalui peristiwa, melalui perjumpaan, melalui pengalaman tertentu, mengalami mungkin sukacita tertentu, dan di sanalah kita diundang untuk menemukan apa sebenarnya yang Allah kehendaki dalam setiap realitas hidup yang kita jumpai. Dan ya, hal-hal demikian hanya akan bisa kita temukan ketika kita berani hening kendati kita di tengah kehidupan yang memang seperti itu. Ya, maka ya undangannya tadi berani masuk ke dalam kamar, ke ruang dalam itu ya, lalu menguncinya, tenang, dan di situ kita mencoba untuk mendengarkan apa yang dikehendaki Allah dalam setiap perkara hidup kita. Begitu.
Nah, teman-teman terkasih, ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, mungkin lebih nanti teman-teman menikmati aja apa ungkapan atau quotes-quotes yang coba saya siapkan di sini, ya. Pasti ini akan banyak membantu begitu ya. Karena sebenarnya ini cukup kuat pesannya untuk diri kita, untuk kita kunyah pelan-pelan gitu ya dengan kesadaran batin kita. Keheningan membantu kita dalam menjalani hidup sehari-hari dengan tetap fokus pada sesuatu yang esensi, yang hakiki, yang pokok begitu ya. Bukan pada hal remeh-temeh yang sebenarnya tidak penting untuk hidup kita. Artinya demikian teman-teman ya. Ketika kita memiliki hati yang hening, hati yang bening begitu ya, tidak gaduh terus karena aneka hal begitu. Nah, kita menjadi lebih mudah ya untuk fokus pada yang utama, pada yang esensi, pada yang hakiki. Karena apa? Saya percaya setiap pribadi, setiap orang beriman, setiap diri kita itu ya punya visi dalam hidup, punya orientasi, punya tujuan hidup. Dan untuk menggapai ke sana, maka masing-masing orang itu harus menemukan dalam hidupnya itu kira-kira yang hakiki di dalam kehidupannya itu apa. Nah, itu yang menjadi fokus, ya. Nah, itu yang menjadi fokus yang akan ia perupayakan dalam hidup. Inilah yang hakiki. Maka kalau dalam Injil itu dikatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka hal-hal lain dan kebenarannya hal-hal lain akan ditambahkan kepadamu. Demikian pula ketika kita memiliki hati yang bening, hati yang hening, hati yang sadar sungguh itu tadi, ya, maka kita akan tetap fokus pada yang esensi, yang hakiki itu tadi. Nah, ketika kita sungguh-sungguh bekerja melayani pada sesuatu yang hakiki itu tadi ya, maka hal-hal lain akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu ya. Hal-hal lain itu akan menyertai, mendukung, mengiringi setiap langkah kita. Dan seringkali saya membuat ungkapan itu ya, perbuatan baik takkan kemana. Maka fokuslah pada hal yang perbuatan baik, pada sikap yang baik, maka hal-hal lain akan ditambahkan kepadamu itu ya. Dan dia tidak pernah akan ingkar siapa tuannya. Ya, itu ya. Tuan berarti yang melakukan kebaikan itu. Nah, di sini ya, kendati dalam kecamu apapun persoalan hidup, tapi kalau kita memiliki hati yang tenang, hati yang bening, hati yang hening, kita akan selalu ya fokus pada yang utama, esensi yang hakiki itu tadi. Dan kita tidak cenderung lari atau apa ya terkecoh oleh hal-hal yang sampingan gitu ya, yang remeh-temeh, bahwa yang sederhana, yang remeh-temeh atau yang sampingan itu perlu menjadi warna-warni itu it's okay, tapi itu tidak menjadi program pokok di dalam kehidupan begitu ya. Nah, dengan batin yang hening di tengah keriuhan hidup sehari-hari, kita masih bisa mendengarkan suara yang memanggil dari hati kita yang terdalam, yakni suara-suara dan pesan-pesan kebajikan yang berbunyi lirih dalam ruang-ruang kehidupan kita. Nah, ini ya, kebajikan, kebaikan ataupun unsur-unsur keutamaan itu bunyinya itu lirih, maka kita butuh tenang. Tuntutan hidup, tuntutan ini itu kegaduhan itu lebih keras bunyinya, ya. Maka ini sering memudarkan fokus atau konsentrasi kita, sehingga kita malah sering tergoda pada sesuatu yang enggak pokok tadi, yang bukan esensi, yang bukan hakiki, ya. Disinilah ya kebajikan-kebajikan yang berbunyi lirih dalam ruang-ruang kehidupan kita itu membutuhkan ruang yang longgar dalam diri kita. Dan tentu ini kita akan terbantu ketika kita berani ambil jeda lalu memberikan waktu khusus untuk mendengarkan dia. Disitulah sebenarnya hati kita sedang mau mengatakan sesuatu pada kita, pada hidup kita. Ya, maka tadi saya mengatakan begitu ya, kalau hati kita biasa gaduh,
dan selalu terjebak di sana, maka hati kita akan cenderung tertutup, mengeras dan membatu. Lalu akibat lanjut adalah kita jadi tuli, tidak peka, dan tidak peduli. Dan dengan belajar untuk berani ambil jeda ini, kita sedang mengasah kesadaran kita untuk senantiasa memiliki ruang yang longgar atas kebaikan-kebaikan Allah yang mau Ia nyatakan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Meskipun itu Allah tawarkan, berikan pada kita, begitu ya, melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mudah, yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Tapi disitulah Allah sungguh-sungguh hadir dan mau memberikan suara-suara kebajikannya. Dan sekali lagi teman-teman ya, mengapa kita mampu melakukan atau menerima berkat ini ketika kita berani hening? Ya, beberapa waktu lalu mungkin juga dalam sharing semacam ini di LPF begitu ya, saya pernah men-sharingkan bahwa Allah mengaruniakan kepada kita itu karunia-karunia rohani ya, untuk merefleksikan sesuatu hal dari perspektif iman itu ya. Nah, itu Allah memberi karunia rohani pada kita itu ya. Maka atas sesuatu hal yang menimpa kita, yang kita alami, yang kita rasakan, kita bisa memaknai dari sisi iman, karena itu Allah telah memberikan karunia itu tadi ya, dan disitulah kita menemukan pesan-pesannya, makna-maknanya, atau kalau di bahasa di sini adalah suara-suara dan pesan-pesan kebajikan yang berbunyi lirih. Karena apa? Ya kita harus menginterpretasikannya lagi sesuai dengan iman yang kita hayati, begitu ya. Maka disitulah kita membutuhkan saat jeda, saat hening dalam hidup, di mana kita masuk ke ruang dalam dan mendengarkan Allah yang berbicara melalui kehidupan kita dalam diri kita. Hal lain juga pernah dinyatakan begitu ya oleh Santa Faustina, keheningan adalah bahasa Allah. Meskipun tersembunyi, ia sungguh hidup dan penuh kuasa. Nah ini, keheningan adalah bahasa Allah. Meskipun tersembunyi, ia sungguh hidup dan penuh kuasa. Bahasa Allah, maka butuh. Kalau kita gaduh hati kita dan lain sebagainya, banyak ini dan itu berkecamuk begitu ya, kita kurang bisa mendengarkan bahasa Allah itu. Maka kita diundang masuk ke sana. Dan secara ungkapan lain dikatakan juga oleh Santo Yohanes Paulus II itu ya, diamnya gunung dan putihnya salju mengisahkan kepada kita tentang Tuhan. Beliau adalah orang yang sangat suka dengan sastra gitu ya. Maka banyak juga puisi-puisi yang beliau tuliskan. Mereka mengajarkan kepada kita tentang kontemplasi, bukan hanya sebagai cara terbaik untuk mengalami misteri, melainkan juga sebagai suatu syarat untuk memanusiawikan hidup dan relasi kita bersama. Artinya apa? Ini, kemampuan untuk kesediaan untuk hening memunculkan kemampuan ya, karunia-karunia untuk melihat sesuatu yang keseharian, sesuatu yang jasmani, sesuatu yang duniawi itu sebagai tanda kehadiran Tuhan, tanda keagungannya begitu ya. Maka diamnya gunung dan putihnya salju itu ya, itu gunung dan salju begitu mengisahkan kepada kita tentang Tuhan. Nah, disitulah butuh kontemplasi sebagai proses hening itu tadi. Bukan hanya sebagai cara terbaik untuk mengalami misteri. Misteri artinya apa? Dalam sesuatu yang terbatas, dalam sesuatu yang sungguh manusiawi, saya menemukan yang ilahi di sana. Saya menemukan gambar Allah, saya menemukan belas kasih Allah, saya menemukan kebaikannya, bla 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 bla, pokoknya itu ya. Melainkan juga sebagai suatu syarat untuk memanusiawikan hidup dan relasi kita bersama. Ya kita memang manusia ya harus wajar-wajar sebagai manusia, mengagumi gitu ya, berterima kasih, bersyukur, memaafkan, itu yang membuat kita semakin manusiawi.
Karena kita memang manusia. Nah, tetapi tetap bahwa kita berjuang mengarah pada yang ilahi itu. Nah, maka sebagai pelengkap begitu ya. Sekarang saya akan lebih mulai masuk itu aspek rohani yang kita bicarakan tadi ya. Lalu dalam keseharian pun begitu ya. Ini saya ambilkan dari buku yang pernah saya tulis itu ya, Hidup itu Singkat Pikniklah. Karena memang di sana saya banyak menulis mengenai apa ya, self improvement sebenarnya ya. Hidup itu singkat pikniklah hanya sebuah metafor begitu ya, hanya sebuah gambaran untuk mau menggambarkan sesuatu yang lain yang sebenarnya untuk mengajukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar yang jalan-jalannya begitu ya. Nah, di situ saya mengungkapkan ini rahasia keheningan. Pertama, momen untuk berpikir. Karena apa? Ya tenang. Dalam kesendirian kita bisa memahami diri kita sendiri. Kita pelan-pelan mengenali, memahami, menghargai, menerima diri kita. Karena apa? Nah, tadi ya di ruang dalam, di kamar, itu tutup itu tadi, kita akan melihat diri kita yang sejati-jatinya. Kerapuhan kita, sukacita kita, harapan kita, itulah diri kita, gitu ya. Berhadapan dengan sifat-sifat negatif diri dan menyadarinya. Dan ini tadi sudah kita ungkapkan juga. Ruang untuk berkreasi. Semakin untuk menemukan ide-ide kreatif, lalu mengungkapkannya dengan cita rasa seni, dengan sukacita, dengan syukur, begitu ya. Saat santai dan menemukan kedamaian, memang lebih enak di sana. Karena kita bawa ruang jeda dan tidak ada di posisi dikejar-kejar oleh kesibukan, di situ kita lebih menemukan unsur kedamaian. Waktu untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan dan belajar darinya. Selalu ruang jeda saat hening menjadi ruang untuk belajar. Lebih-lebih karena roh hadir di sana dan kita sebagai insan yang terbatas ini mau terbuka atas aneka hal yang ada di sekitaran kita, termasuk kerapuhan kita, lalu kita beranjak untuk sungguh-sungguh, lalu yang sebaiknya itu seperti apa, sehingga esok hari perjalanan kita lebih mulus lagi, begitu ya. Nah, mengisolasi dari pengaruh-pengaruh luar, membantu kita untuk menemukan suara diri kita yang sesungguhnya. Ini kerinduan-kerinduan kita menjadi terpahami, gitu ya. Kecenderungan-kecenderungan kita terpahami, lalu melakukan sesuatu yang lebih baik, begitu. Keheningan membantu kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering lenyap ditelan kebisingan hidup. Nah, ini karena keriuhan, karena kegaduhan, karena kebisingan hidup yang saya bahasakan tadi aspek eksterior maupun eksterior maupun interior begitu ya. Akhirnya kita menjadi apa ya? Kurang peka itu tadi pada hal-hal yang sederhana, pada hal-hal yang kecil ya. Kita kurang lebih mau bersyukur, kurang berterima kasih begitu. Dan ketika kita lebih tenang, oh ternyata ada baiknya, oh ternyata ini demikian dan lain sebagainya. Hati kita mudah untuk mengagumi, untuk berterima kasih, untuk minta maaf karena kesalahan kecil pun juga mungkin ya berakibat sesuatu tertentu untuk orang lain begitu ya. Ini efeknya. Nah, lalu setelah kita melihat aspek-aspek itu tadi, saat ini pada gilirannya itu ya, kita harus memilih saat jeda kita sendiri ya. Ungkapannya mau apa? Agar kita memiliki ruang hening dalam diri kita, dalam kehidupan kita, di tengah kesibukan kita masing-masing gitu ya. Karena tentu kita harus juga berjuang untuk itu ya. Di sini saya memberi gambaran bahwa itu semuanya kembali pada kecocokan kita, begitu ya. Tentu yang utama adalah di sini ya, saya gambarkan dengan salib Kristus itu ya. Itulah ruang doa dan itulah perayaan sakramen, begitu ya. Kita mau masuk tunggu di ruang hening, di kamar kita yang tersembunyi tadi, di situ yang ada adalah antara Bapa atau Tuhan Yesus
dengan diri kita. Dan kita mengalami pembaruan, kita disegarkan, kita diberi hidup, kita diberi keselamatan. Dan disitulah kita menemukan kekuatan baru, bahkan kehidupan itu sendiri dalam apa yang kita imani, gitu ya, yang kita rayakan. Nah, hal lain, karena Allah juga menyelenggarakan hal-hal baik dalam bentangan hidup kita, di situ pun bisa kita gunakan menjadi sarana-sarana agar kita mampu menemukan saat jeda atau masuk di ruang hening diri kita masing-masing, begitu ya. Kalau saya sendiri memang 4 hal ini saya senangi, begitu ya. Misalkan ya ini cocok dengan diri saya, termasuk tentunya semua ini, gitu ya. Perjalanan dan alam, ya ini ketika kita berani melakukan perjalanan, dan saya pernah sharing mengenai Camino, jalan kaki di tengah kerontangan, di tengah kerontang musim panas itu ya, lalu menemukan keheningan di sana, lalu berdialog dengan diri. Dan ketika saya berada di bentangan alam, mungkin senja di pantai atau dimanapun begitu ya, atau di tengah taman, disitulah ada ruang hening, di mana saya bisa enjoy, bisa santai, melihat diri saya, mendengarkan inspirasi-inspirasi yang ditawarkan pada diri saya, lalu merumuskannya, itu ya. Nah, ada juga yang memilih saat hening atau saat jeda itu dengan membaca. Karena apa? Akhirnya kita keluar dari kesibukan rutinitas, lalu masuk berdialog dengan teks yang sedang kita simak, dan di situ memberi masukan-masukan tertentu, apalagi sambil mendengarkan musik, apalagi kalau bacanya di tengah alam dan sebagainya, semakin memberikan suasana untuk diri kita. Tapi kita harus berani ambil keputusan, ambil jeda minimal itu ya. Kadang-kadang ada juga yang memilih saat santai, mungkin sekadar duduk di teras atau di taman. Kalau saya biasanya pagi-pagi ya sambil minum kopi, sarapan, tenang di taman, sambil merawat tanaman, bunga, dan lain sebagainya, menikmati udara pagi, dan lain sebagainya. Dan disitulah menemukan saat hening itu tadi. Dan menemukan ya diri yang diresapi oleh kebajikan-kebajikan. Ada juga yang memilih tanaman, bercocok tanam, lalu di situ mengungkapkan, mengekspresikan apa yang sungguh menjadi kerinduannya, kesenangannya, dan pada gilirannya ya itulah ya. Nah, teman-teman, dengan contoh sederhana ini, ungkapan-ungkapan untuk ambil jeda, untuk ambil saat jeda itu tadi, saya hanya mau memberi gambaran, ya aneka hal bisa kita lakukan. Ya, tentu Anda punya ungkapannya sendiri ya. Yang lebih pas itu apa? Maka nanti saya usul ya. Kita nanti di sesi tanya jawab lebih ini, bukan tanya jawab tapi lebih sharing. Oh, saya menemukan saat jeda saya itu demikian dan ini membantu saya, dan ini juga menginspirasi saya, memberi kekuatan untuk diri saya, begitu ya. Sehingga nanti ya saat hening ini, saat jeda ini juga bisa memberikan saat kita memang berbagi, kita berani melihat kembali perjalanan hidup kita, dan di situ kita saling ya meneguhkan satu dengan yang lain. Nah, ini salah satu ungkapan saat jeda saya itu ya. Saya memang suka fotografi dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak sedemikian ya. Nah, saya suka bermain fotografi gitu ya. Tentu karena kerjaan saya juga di bidang media, maka memang ini dibutuhkan gitu ya. Misalkan membuat foto-foto tentang bunga begitu ya, atau saya senang juga saat senja atau malam gitu ya. Terus kemudian senja ini juga di tengah alam dan menemukan keheningan itu gitu ya. Kalau ini kebetulan waktu itu pas senja sunset di Labuan Bajo, lalu ada kapal pas lewat, pas momentum itu, dan menikmatinya, artinya saat keheningan itu. Nah, di beberapa foto ini saya lalu menambahkan teks yang menjadi ekspresi gitu ya. Duniamu boleh bising, tapi hatimu latihlah ia untuk selalu bening. Ya, dunia sekitar boleh gaduh, boleh ini ono begitu ya, tapi hati kita harus tetap bening. Supaya apa? Supaya tadi bisa mendengarkan pesan-pesan atau
suara-suara kebajikan yang berbunyi lirih dalam ruang kehidupan kita. Lalu ini juga quotes yang sangat saya gemari untuk mengingatkan diri saya itu ya. Kerja keras itu penting, namun jangan lupa temukan juga cara-cara terbaik Anda dalam mensyukuri dan menikmati setiap hasilnya itu ya. Jangan sampai jatuh sakit, sederhananya itu. Kerja keras ke ujung-ujungnya untuk bayar perawatan gitu ya. Rumah selalu menjadi saat pulang, ruang tentram menata yang terserak, restu memulai sesuatu yang terus dijalani. Nah ini, akhirnya saat hening, saat jeda memang sungguh memberi kekuatan, memberi inspirasi ketika kita berani memang tenang, lalu ambil pesan dari sana, dan biarlah ia mengiringi kehidupan kita, begitu ya, perjalanan kita. Karena esok hari ada ceritanya sendiri, dan itu lebih menarik begitu. Nah, maka teman-teman ya dari apa yang sudah saya sharingkan tadi ya, akhirnya ini kita diundang untuk beranilah untuk hening. Hentikanlah suara-suara bising dalam pikiran interior itu yang isinya berupa naluri mengejar kepuasan dan kesenangan. Izinkan suara-suara kebajikan hidup berkumandang dengan jelas agar kita bisa hidup secara mendalam sebagaimana Tuhan sabdakan. Artinya apa? Yaitu ya hidup yang tidak sekadar mengalir begitu saja lalu selesai, tapi hidup di kemendalaman. Seperti Tuhan Yesus katakan, dub in altum. Itu ya. Bergeraklah ke tempat yang lebih dalam dan hiduplah di sana. Bagikan itu. Dan aspek-aspek yang mendalam ini tadi, begitu ya, hanya boleh atau bisa kita temukan di ruang dalam kehidupan kita, yakni di hati batin kita, dan itu didukung oleh situasi hening, situasi-situasi yang kita bangun melalui saat-saat jeda yang kita buat di dalam kehidupan kita. Nah, selamat untuk masuk ruang jeda, untuk berani beranjak dari kegaduhan hidup, dan berani masuk ke ruang dalam itu tadi, lalu membiarkan diri kita sendiri dikenali oleh diri kita maupun oleh Allah, lalu di situ biarlah Allah menyentuh dengan suara kebajikannya, memberikan ajarannya, tuntunannya untuk kehidupan kita. Demikian teman-teman, terima kasih. Sekali lagi saya usul nanti untuk sesi tanya jawab lebih baik ya kita gunakan untuk sharing, untuk ngobrol. Ini loh, saya itu punya praktek jeda itu dengan demikian dan ini membantu saya itu ya. Oke, terima kasih.